Hari ini, Rabu 17 Desember 2025, fokus utama market global masih ke efek pemangkasan suku bunga The Fed minggu lalu dan laporan tenaga kerja Amerika yang kemarin keluar jauh di bawah ekspektasi. Dan kombinasi dua hal ini bikin dolar melemah, sementara kekhawatiran perlambatan ekonomi makin besar. Kondisi seperti ini biasanya jadi bahan bakar buat emas, karena biaya peluang memegang emas turun dan permintaan safe haven cenderung naik. Jadi tidak heran kalau beberapa hari terakhir harga bergerak agresif dan market lagi volatile di XAU/USD. Di video ini kita akan bahas dulu kalender ekonomi, update makro dari Amerika dan global, gambaran pergerakan indeks dolar dan imbal hasil obligasi 10 tahun, lalu kita rangkum ke dalam dua skenario utama untuk emas, tanpa ajakan trading, murni sebagai bahan analisa dan edukasi buat teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diingat bahwa semua yang dibahas di konten ini sifatnya edukasi dan informasi umum, bukan ajakan untuk trading, bukan rekomendasi buy atau sell, dan bukan juga saran keuangan pribadi. Analisa yang disampaikan berdasarkan data dan pandangan pada saat video dibuat bisa berubah kapan saja mengikuti pergerakan market, jadi mohon jangan dianggap sebagai kepastian arah harga. Trading forex dan emas itu berisiko tinggi, bisa menghasilkan keuntungan tetapi juga potensi kerugian yang besar, apalagi kalau menggunakan leverage. Jadi selalu gunakan uang yang siap rugi dan pastikan teman-teman punya rencana resiko yang jelas. Setiap keputusan masuk market, mengubah rencana, ataupun menutup transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Jadi silahkan jadikan video ini sebagai bahan belajar dan referensi, bukan sebagai sinyal untuk dieksekusi mentah-mentah. Kalau kita lihat kalender ekonomi beberapa hari ini, gambarnya cukup jelas menunjukkan ekonomi global lagi masuk fase melambat pelan-pelan. Dari Australia, indeks kepercayaan konsumen Westpac untuk bulan Desember anjlok tajam dari zona positif ke penurunan cukup dalam. Artinya, rumah tangga di sana mulai lebih hati-hati belanja, dan ini biasanya tidak terlalu mendukung komoditas berisiko, tapi bisa menguntungkan emas sebagai aset lindung nilai jangka panjang. Di Inggris, data pengangguran bulan Oktober naik ke kisaran 5,1% sejalan dengan ekspektasi, tetapi tetap menunjukkan pasar tenaga kerja mulai longgar menjelang keputusan suku bunga Bank of England. Sementara PMI manufaktur dan jasa Inggris masih di atas level 50, yang berarti aktivitas bisnis belum jatuh, hanya melambat. Di zona euro, PMI manufaktur Jerman masih di bawah 50 dan terus tertahan di wilayah kontraksi, walaupun indeks sentimen ekonomi ZEW malah naik cukup tajam. Jadi pelaku pasar melihat ke depan dengan sedikit lebih optimis meski data real belum terlalu kuat. Dan kondisi campuran seperti ini sering bikin pergerakan euro dan emas saling tarik-menarik. Dari Amerika, rangkaian data penting keluar kemarin malam, mulai dari non-farm payroll 2 bulan terakhir yang menunjukkan 1 bulan negatif dan bulan November hanya menambah sekitar 64.000 pekerjaan, jauh di bawah tren normal. Sementara tingkat pengangguran naik ke sekitar 4,6%, level tertinggi sejak 2021. Penjualan retail bulan Oktober stagnan tanpa pertumbuhan berarti. Ini semua memberi sinyal jelas bahwa ekonomi Amerika mulai kehilangan tenaga, yang biasanya memicu spekulasi pemangkasan suku bunga lanjutan di tahun depan dan cenderung mendukung emas. Pagi ini Jepang merilis neraca dagang bulan November yang kembali surplus besar setelah sebelumnya defisit, menunjukkan ekspor mulai pulih. Dan menjelang akhir pekan kita akan dapat data inflasi Jepang, keputusan suku bunga Bank of Japan, serta data kepercayaan konsumen Jerman dan penjualan retail Inggris yang bisa menggerakkan yen, euro, dan pound. Kedepan, fokus besar pasar ada di keputusan suku bunga Bank of England dan ECB. Lalu serangkaian data inflasi Amerika yang keluar bersamaan dengan keputusan suku bunga ECB dan konferensi pers mereka. Diikuti minggu depan oleh notulen rapat RBA, data pesanan barang tahan lama dan estimasi kedua pertumbuhan PDB Amerika. Semua rilis ini bisa mengubah ekspektasi suku bunga global, menggerakkan dolar dan imbal hasil obligasi, dan ujung-ujungnya menentukan seberapa besar tekanan atau dukungan yang akan terasa di harga emas. Narasi makro pertama yang lagi kuat adalah langkah The Fed yang pada tanggal 10 Desember lalu kembali memangkas suku bunga acuannya sekitar 1/4 poin ke kisaran 3,6%. Dan ini sudah menjadi pemangkasan ketiga secara beruntun. Artinya, Bank Sentral Amerika secara tidak langsung mengakui bahwa ekonomi sudah cukup rapuh, sehingga butuh dukungan. Tapi di sisi lain, inflasi belum benar-benar jinak, jadi mereka mencoba menjaga keseimbangan antara menahan perlambatan dan tidak membiarkan harga naik terlalu liar. Untuk emas, kombinasi kebijakan seperti ini biasanya positif, karena suku bunga real cenderung turun, dan biaya peluang memegang emas yang tidak menghasilkan bunga jadi lebih ringan. Ketika The Fed mengisyaratkan akan menahan dulu pemangkasan lebih lanjut sambil memantau data, pasar sering membaca ini sebagai sinyal bahwa periode suku bunga sangat tinggi sudah lewat puncaknya, sehingga minat ke aset lindung nilai seperti emas dan bahkan aset alternatif seperti Bitcoin dan kripto besar lain bisa meningkat bersamaan sebagai bagian dari strategi lindung inflasi.
Dengan kata lain, selama suku bunga bergerak turun pelan-pelan sementara inflasi masih di sekitar target atau sedikit di atas, permintaan emas cenderung terjaga, dan setiap koreksi tajam sering dimanfaatkan pelaku besar untuk mengatur ulang portofolio mereka. Narasi makro kedua datang dari kondisi pasar tenaga kerja Amerika yang jelas mulai kehilangan tenaga. Tercermin dari laporan non-farm payroll bulan November yang hanya menambah sekitar 64.000 pekerjaan, jauh di bawah ekspektasi awal, sementara revisi bulan sebelumnya malah menunjukkan angka negatif. Dan tingkat pengangguran naik ke sekitar 4,6%, level tertinggi sejak awal pasca pandemi. Ketika pasar kerja melemah seperti ini, kekhawatiran resesi atau minimal perlambatan tajam biasanya langsung naik, membuat pelaku pasar mengurangi exposure di aset berisiko seperti saham dan sebagian sektor komoditas, lalu beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti emas, obligasi pemerintah, atau kadang ke Bitcoin yang oleh sebagian investor besar mulai diperlakukan sebagai alternatif emas digital. Dampaknya ke XAUUSD, setiap rilis data tenaga kerja yang jelek cenderung mendorong ekspektasi bahwa The Fed akan lebih dovish ke depan, mendorong dolar melemah dan memberi ruang emas untuk menguat, walaupun pergerakannya bisa sangat bergelombang, karena di sisi lain pelaku pasar juga menimbang resiko bahwa permintaan fisik dan industri bisa turun kalau ekonomi benar-benar masuk resesi. Untuk kripto sendiri, kondisi ini sering memicu volatilitas tinggi, karena sebagian trader melihatnya sebagai aset spekulatif yang akan terpukul kalau ekonomi melambat. Sementara sebagian lain melihatnya sebagai pelindung terhadap pelemahan mata uang fiat, jadi arus modal bisa berpindah dengan cepat dari satu aset ke aset lain ketika data seperti ini keluar. Narasi makro ketiga yang tidak kalah penting adalah kekhawatiran resesi global yang muncul dari kombinasi data lemah di berbagai negara, tensi geopolitik yang belum turun, dan biaya yang naik karena berbagai kebijakan tarif dan hambatan perdagangan. Di Eropa, manufaktur yang terus berada di wilayah kontraksi, kepercayaan konsumen yang masih rendah, serta ketergantungan terhadap energi impor membuat prospek pertumbuhan ke depan terlihat rapuh. Sementara di Asia, tekanan datang dari permintaan ekspor yang belum benar-benar pulih dan ketidakpastian kebijakan beberapa bank sentral besar. Dalam lingkungan seperti ini, sentimen risk-off mudah muncul kapan saja, dan ketika itu terjadi, aliran dana biasanya mengalir ke aset yang dianggap aman, seperti dolar, emas, dan obligasi pemerintah. Meskipun kekuatan masing-masing aset bisa bergantian tergantung berita harian dan komentar pejabat bank sentral. Untuk emas, narasi bahwa dunia berisiko masuk fase perlambatan panjang atau bahkan stagflasi, yaitu pertumbuhan lemah tapi inflasi masih menempel di atas target, seringkali menjadi alasan kuat kenapa permintaan jangka menengah bisa meningkat. Di saat yang sama, kripto besar seperti Bitcoin dan Ethereum kadang ikut diuntungkan karena sebagian investor memposisikannya sebagai aset langka yang bisa menjadi pelindung nilai terhadap kebijakan moneter longgar. Sehingga ketika harga emas menguat karena faktor ketakutan global, tidak jarang Bitcoin juga ikut terseret sebagai cerminan strategi lindung inflasi versi lebih agresif. Kalau kita lihat indeks dolar DXY beberapa hari terakhir, polanya cenderung melemah pelan dari area 100 di awal bulan ke kisaran 98, sekian sekarang. Dengan beberapa candle harian yang menampilkan high lebih rendah, dan penutupan yang cenderung turun tipis-tipis. Gambaran visualnya seperti anak tangga turun landai, di mana setiap kali dolar mencoba menguat, tekanan jual kembali muncul setelah pasar mencerna pemangkasan suku bunga The Fed dan data tenaga kerja yang mengecewakan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dolar saat ini tidak seagresif beberapa bulan lalu ketika suku bunga masih di puncak, sehingga ruang bagi emas untuk bernafas di sisi kenaikan jadi lebih lebar. Buat trader XAUUSD, hubungan terbalik antara DXY dan emas masih cukup konsisten. Jadi ketika indeks dolar gagal menembus kembali area 100 dan malah berkonsolidasi di bawahnya, tekanan masih terasa di sisi dolar. Dan ini sering terbaca sebagai potensi dukungan jangka pendek untuk emas. Meskipun intraday tetap bisa terjadi swing tajam jika ada komentar mendadak dari pejabat The Fed atau rilis inflasi Amerika yang di luar ekspektasi. Jadi, selama DXY bertahan di kisaran bawah 100 dengan kecenderungan turun, bias teknikalnya cenderung tidak terlalu menahan kenaikan emas. Dan justru setiap penguatan kecil dolar sering dimanfaatkan market untuk menguji seberapa kuat minat beli atau minat jual di XAUUSD. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir bergerak di sekitar kisaran 4,1 sampai 4,2%. Sedikit naik dari area 4% di awal pekan, tetapi belum menunjukkan lonjakan tajam seperti periode sebelumnya. Kalau kita bayangkan sederhana, yield obligasi ini mirip seperti bunga deposito yang ditawarkan pemerintah Amerika. Semakin tinggi angkanya, semakin menarik bagi investor konservatif untuk memarkir dana di sana, ketimbang memegang emas yang tidak memberikan kupon atau bunga. Dalam beberapa hari ini, candlenya memperlihatkan kenaikan kecil-kecil dengan shadow yang cukup aktif. Artinya, ada tarik-menarik antara pihak yang melihat ekonomi masih cukup kuat untuk menahan yield di atas 4% dan pihak yang percaya perlambatan akan memaksa yield turun lebih jauh seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga tambahan. Bagi emas, yield 10 tahun yang bertahan di atas 4% berarti tekanan masih terasa dari sisi biaya peluang. Tapi di sisi lain, fakta bahwa The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga dan data tenaga kerja melemah membuat banyak pelaku pasar ragu bahwa yield bisa naik jauh lebih tinggi lagi.
Jadi, selama imbal hasil ini berkisar di sekitar 4, sekian tanpa menembus naik dengan agresif, emas memang tidak dapat dorongan besar dari sisi obligasi, tetapi juga tidak mendapat tekanan ekstrem seperti beberapa kuartal lalu, ketika yield sempat mendekati 4,5–5%. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal XAUUSD, di mana setelah rally kuat pasca keputusan The Fed dan rilis data tenaga kerja, harga emas saat ini berada dekat area resisten harian yang cukup berat, dengan indikator mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh beli. RSI 7 periode berada di zona sangat overbought, mendekati kisaran 98. Sementara RSI 14 juga sudah di atas 70, menandakan dorongan naik mulai kelelahan dan rawan koreksi jika tidak ada katalis baru yang sangat kuat. Harga terakhir kali sempat menembus ke sekitar 4.334, lalu ditolak dan menutup hari sedikit lebih rendah di area 4.302, berdekatan dengan band atas Bollinger yang sekarang berada di kisaran 4.327. Sehingga banyak trader teknikal akan memperlakukan zona ini sebagai resisten dinamis utama. Di bawah, terdapat area support bertahap sekitar 4.295 sebagai zona reaksi awal, lalu ke sekitar 4.250, band tengah Bollinger di kisaran 4.233, dan lebih dalam lagi dekat band bawah di sekitar 4.140. Dari sini, skenario sell yang sering dilirik adalah ketika harga naik lagi, menguji area resisten 4.300 sampai 4.330, lalu muncul pola penolakan jelas seperti rejection candle, atau terbentuk struktur high lebih rendah di time frame intraday, di mana sebagian pelaku pasar akan melihat ruang koreksi bertahap menuju 4.295 terlebih dahulu, kemudian jika tembus bisa dilanjutkan ke 4.250, 4.205, hingga sekitar 4.140, dengan area sekitar 4.335 di atas resisten sebagai batas invalidasi logis. Secara teori, struktur seperti ini memberikan rasio resiko berbanding potensi imbal hasil di kisaran 2,8 banding 1, dengan tingkat keyakinan analisa yang mungkin dianggap cukup tinggi, sekitar 85%, oleh sebagian trader. Tetapi angka-angka tersebut sangat subjektif, dan harus disesuaikan dengan sistem masing-masing. Di sisi lain, skenario buy masih terbuka selama harga tidak mampu turun jauh, dan justru bertahan kuat di atas 4.250, atau bahkan mampu breakout BC di atas 4.334, lalu mengkonfirmasi area tersebut sebagai support baru. Dalam kondisi seperti itu, tren naik jangka pendek berpotensi berlanjut, dengan target ke area high baru di atas resisten saat ini. Kuncinya, apapun skenario buy dan skenario sell yang teman-teman gunakan, selalu tunggu konfirmasi dari price action, pergerakan DXY, dan arah yield 10 tahun. Serta jangan lupa bahwa rilis data inflasi dan keputusan suku besar dalam beberapa hari ke depan bisa membuat harga emas bergerak agresif dan mematahkan skenario teknikal kalau manajemen risikonya tidak disiplin. Sebagai penutup, sekali lagi perlu ditekankan bahwa semua pembahasan di video ini hanya bertujuan sebagai edukasi dan bahan analisa, bukan ajakan untuk membuka transaksi, bukan pula jaminan bahwa market akan bergerak sesuai skenario yang kita bahas. Market forex dan emas bisa berubah arah sangat cepat ketika ada berita baru, dan tidak ada analisa yang 100% benar, sehingga setiap keputusan masuk, menahan atau keluar dari market sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Selalu sesuaikan ukuran transaksi dengan toleransi risiko pribadi, gunakan manajemen risiko yang jelas, dan jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan membaca data ekonomi serta price action supaya tidak hanya ikut-ikutan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan tanpa membuat teman-teman terlena. Tetap bijak mengelola risiko, dan kita lanjut di video selanjutnya.